Kuliah kerja nyata merupakan salah satu program pengabdian kepada masyarakat yang wajib dilaksanakan oleh setiap mahasiswa Universitas Diponegoro. Oleh sebab itu, pada pertengahan tahun 2021 ini, Universitas Diponegoro menerjunkan KKN Tim 2 Universitas Diponegoro. Akibat adanya pandemi COVID-19, kebijakan KKN kali ini masih sama seperti tahun lalu, yaitu mahasiswa melakukan kegiatan KKN di kampung halaman masing-masing atau lingkungan sekitar di mana mahasiswa tersebut menetap. Selain itu, kegiatan KKN memerlukan beberapa penyesuaian, diantaranya menerapkan 5M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Tema yang diangkat pada kuliah kerja nyata kali ini yaitu sinergi perguruan tinggi dengan masyarakat di masa pandemi COVID-19 berbasis pada tujuan pembangunan berkelanjutan melalui kegiatan kuliah kerja nyata. Perkenalkan, saya Farel Kalisa Sangka Herlambang dari Departemen Teknik Geologi Angkatan 2018. Pada kali ini saya akan melaksanakan kegiatan KKN di Kelurahan Jangli, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang. Kelurahan Jangli merupakan salah satu kelurahan di Kecamatan Tembalang yang memiliki luas wilayah sekitar 207 hektar. Kelurahan Jangli berbatasan langsung dengan Kelurahan Jomblang di sebelah utara, Kelurahan Tembalang di sebelah selatan, Kelurahan Sambiroto dan Mangunharjo di sebelah timur, serta berbatasan langsung dengan Jalan Tol Jangli Pelabuhan di sebelah barat. Dari data yang tercatat pada website, penduduk di Kelurahan Jangli terdiri dari 1.653 kepala keluarga dengan rincian 3.257 orang laki-laki dan 3.201 orang perempuan. Mata pencaharian masyarakatnya umumnya sebagai buruh industri, buruh bangunan, dan pedagang. Jika dilihat dari sisi potensi positifnya, Kelurahan Jangli ini memiliki beberapa potensi. Pertama, sebagai objek wisata. Bisa kita lihat area perbukitan di Kelurahan Jangli ini menawarkan pemandangan yang indah untuk sekedar menikmati matahari terbenam. Peluang ini sangat cocok untuk menarik minat kaula muda sebagai tempat healing, objek fotografi, nge-chill, dan lain sebagainya. Kedua, beberapa area di Kelurahan Jangli juga dapat dimanfaatkan sebagai pusat perputaran ekonomi, karena pada area tersebut cukup banyak dilalui oleh kendaraan setiap harinya. Oleh karena itu, area ini dapat dimanfaatkan oleh para pedagang dan pengusaha lokal sebagai lokasi mencari nafkah. Jika dilihat dari kondisi wilayahnya, Kelurahan Jangli memiliki topografi wilayah berbukit-bukit dan berlereng-lereng. Maka salah satu permasalahan yang mungkin terjadi adalah gerakan tanah atau tanah longsor. Gerakan tanah merupakan peristiwa bergeraknya massa batuan akibat adanya ketidakstabilan lereng. Bencana ini biasanya disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya lereng yang terjal, kurang kompaknya lapisan batuan, hujan lebat, gempa bumi, erosi tanah, penggundulan hutan, dan lain sebagainya. Indikasi ini juga dibuktikan dari hasil wawancara beberapa warga yang mengatakan bahwa pernah terjadi beberapa kali bencana gerakan tanah di Kelurahan Jangli. Selain permasalahan gerakan tanah, permasalahan yang saat ini sedang mencuat adalah permasalahan COVID-19. Kita semua tahu bahwa pandemi COVID-19 ini menimbulkan banyak kepanikan di masyarakat, dari mulai panik beli masker, panik beli kebutuhan pokok, dan lain sebagainya. Sebenarnya, apa perlu kita sepanik ini? Tentu, kita nggak perlu panik berlebihan. Lalu, bagaimana cara mengurangi kepanikan kita? Kuncinya satu, kita perlu memahami kondisi lingkungan kita sendiri. Jika kita tahu lingkungan kita aman, maka kita akan merasa lebih tenang.
Untuk membantu mengatasi atau mengurangi dampak dari permasalahan gerakan tanah, saya melaksanakan sosialisasi kepada warga di Kelurahan Jangli. Sosialisasi tersebut seputar pengetahuan tentang mitigasi bencana gerakan tanah. Tujuan dari kegiatan ini supaya warga dapat memahami upaya pencegahan serta penanggulangan gerakan tanah di lingkungannya. Kemudian, untuk membantu mengurangi kepanikan warga Jangli terhadap pandemi COVID-19, saya mengenalkan salah satu aplikasi yang dapat digunakan untuk melakukan penilaian potensi terjangkit COVID-19, yaitu Inaris. Inaris merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB untuk menanggulangi berbagai bencana di Indonesia, salah satunya COVID-19. Oleh sebab itu, penting bagi warga di Kelurahan Jangli untuk mengetahui cara penggunaan dan pemanfaatan aplikasi Inaris dalam mengetahui potensi terjangkit COVID-19 di lingkungannya. Tujuan dari kegiatan ini supaya warga dapat memahami kondisi lingkungan sekitar mereka. Harapannya, mereka jadi lebih aware terhadap ancaman COVID-19 di lingkungannya. Selain melakukan sosialisasi tentang mitigasi bencana gerakan tanah dan aplikasi Inaris, saya juga ikut membantu mempersiapkan ruang isoman Kelurahan Jangli. Ruangan ini dapat dimanfaatkan warga Jangli yang menderita COVID-19 untuk menjalani masa isolasi sebagai upaya pencegahan penularan COVID-19 ke lingkungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Elvi Muktasimah atau Bu Abdul Aziz Mustafa, Bu Ketua PKK RT 3 RW 3 Kampung Banteng Jangli, Tembalang, Kota Semarang. Kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan pesan untuk Mbak Nabila dan Mas Farel yang telah melaksanakan KKN secara daring, secara online di PKK RT 3 Kampung Banteng sini. Kemudian pesan untuk Mas Farel sudah cukup bagus juga, materi yang disampaikan juga jelas, hanya mungkin masih banyak yang kurang familiar dengan materinya karena ilmu geologi ya Mas ya. Untuk ilmu geologi masih banyak istilah atau yang banyak yang belum difahami oleh warga, apalagi kalau di kalangan mak-mak, di kalangan ibu-ibu perlu banyak penjelasannya lebih detail lagi. Pokoknya tentang aplikasi seperti ini dijelaskan lebih detail lagi. Tapi sudah bagus, sudah dilaksanakan dengan baik, materi yang sudah disampaikan dengan metode pakai video, visual, kemudian ada pamfletnya juga, ada PDF-nya juga, sudah cukup baik. Kayaknya mungkin perlu inovasi lebih bagus lagi, mungkin perlu dibuat ini ya, aplikasi sendiri lebih oke lagi kalau Mas Farel bisa bikin aplikasi sendiri, tidak pakai aplikasi yang lain, pakai aplikasi BNPB dan lain-lain. Saya kira itu. Untuk pesan buat Mbak Nabila dan Mas Farel, mungkin besok bisa lebih baik lagi dalam memanfaatkan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah atau di jenjang sebelumnya untuk bisa dimanfaatkan di masyarakat lebih baik lagi. Mungkin perlu inovasi bagaimana biar ilmunya bisa bermanfaat untuk masyarakat lebih optimal lagi. Mungkin di dunia kerja atau di dunia sosial, barangkali tidak harus di dunia kerja. Kalaupun ada kesempatan untuk memberikan ilmunya ke masyarakat, silakan dengan inovasi-inovasi yang kalian punya, bisa biar lebih bermanfaat bagi bangsa dan negara. Saya kira itu insya Allah bermanfaat ilmunya, mudah-mudahan jadi amal jariah ilmu dari Mbak Nabila dan Mas Farel, dan
Terima kasih kami sampaikan dari ibu-ibu PKK RT 3 RW 3 yang Kampung Banteng Yangli. Insya Allah mudah-mudahan bisa lebih lagi sumbangsihnya bagi masyarakat. Syukur-syukur untuk kita lebih spesifik lagi sumbangsihnya ke warga kita. Tapi ya yang penting untuk bangsa dan negara itu aja. Kira itu cukup. Terima kasih sekali lagi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kalian yang sudah mengikuti kegiatan KKN saya melalui video profil ini. Saya Farel Galisa Sangka Herlambang, pamit undur diri.